Lagi agak-agak batuk ya. Jadi nanti karena memang lagi musim ya, jadi ya batuk-batuk terus. Nah, ini kita mulai masuk di melindungi data dan privasi ya. Nah, jadi ini fokus materinya. Karena ini adalah melindungi data dan privasi ya. Privasi ini kan berarti si user ya mempunyai data pribadinya yang bisa disimpan, kemudian nanti diberikan password untuk melindungi eh, beberapa data yang mereka punya atau yang dia punya. Nah, di sini menjelaskan tentang perangkat dan data pribadi, kemudian tips untuk melindungi perangkat pribadi. Ya, bagaimana nanti kita membuat password dengan unik, kemudian nanti di encrypt ya. Kemudian nanti dari enkripsi itu nanti yang kita berikan nanti masuk ke dalam komputer itu adalah encryptnya ya. Kemudian memberikan penjelasan tentang otentikasinya ya, gimana cara menyimpan data dengan aman. Ya, biasanya kalau kita masuk ke dalam sistem itu kan kalau atau mau update sesuatu ya software yang ada di handphone misalkan, pasti kan selalu minta kode otentifikasi ya, kayak buat apa misalkan dompet-dompet digital ya, seperti misalkan OVO, Shopee atau GoPay itu kan pasti selalu diminta verifikasi, kemudian nanti akan mendapatkan feedback kode otentifikasi ya. Kemudian membahas cara untuk meningkatkan keamanan data online ya dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat melakukan transaksi atau data secara online ya. Nah, kalau untuk pribadi mungkin melindungi perangkat komputer ya. Misalkan kita punya laptop atau punya PC ya atau komputer kerja yang kita gunakan. Untuk melindunginya pasti kan kita selalu aktifkan firewall. Ya, ini udah sudah otomatis pasti selalu ada. Walaupun kita nanti terkoneksi dengan jaringan, pasti nanti otomatis dikoneksikan ke firewall secara sistem ya. Nanti biasanya memang sudah terotomatis tuh. Ya, ketika kita koneksi dengan jaringan, baik jaringan yang ada di perusahaan, di kantor gitu misalkan ya. Atau kalau misalkan kalau untuk pribadi, mungkin kalian aktifkan sendiri firewall sendiri. Ya, misalkan kalian untuk laptop sendiri berarti ya, silakan kalian aktifkan sendiri firewallnya. Kemudian gunakan antivirus dan anti spyware. Ya, kalau untuk komputer pribadi sih biasanya lebih ke antivirus aja ya. Kalau spyware mungkin nggak terlalu digunakan karena kan bukan untuk komputer jaringan ya. Tapi kalau untuk komputer jaringan boleh di-update atau diaktifkan anti spyware. Nah, gimana sih itu ya? Antivirusnya diaktifin ya. Kalau misalkan kalian pakai antivirus yang kan sekarang udah banyak ya. Ada Windows Essential, ada security dari bawaan Windows ya. Terus banyak lah sekarang antivirus-antivirus. Nah, yang pastinya kalian selalu aktifkan ya, aktifkan dan terus di-update selalu ya software antivirusnya. Lalu kelola sistem operasi dan browser. Nah, maksudnya ini OS-nya itu pasti kan sesuai sama standar yang dipakai ya. Misalkan yang terbaru sekarang ini mungkin sudah sampai ada yang Windows berapa? Ada yang tahu? Mana nih? Udah sampai Windows berapa sekarang? Ayo, Windows 11, Bu. 11. Oke, terus ada lagi yang tahu? Prosesor udah sampai core berapa sekarang? Core i berapa? Ini kan jurusannya informatika ya. Iya, Bu. Ya, oke. Ayo, berarti harus tahu nih.
apa teknologi-teknologi yang terbaru, ya, hardware, software yang terbaru, OS yang terbaru itu sudah sampai berapa? Kalau untuk yang terbaik pasti selalu ada fitur yang terbaik lagi, lebih baik lagi ya. Apalagi sekarang yang sudah canggih banget ya, udah ada AI ya, udah Gemini AI, ChatGPT, udah nggak terlalu dipakai sekarang. Paling cuman pakainya tuh ke Gemini AI. Wah, udah lumayan ini banget deh ya. eh kita sebentar. Apalagi nanti kalau kalian jurusannya ini informatika, ya, berarti nanti kan keluarannya itu pasti kalian nanti bisa belajar tentang analis, belajar tentang membuat aplikasi, ya, kemudian eh apa membuat kalau misalkan suka jaringan, boleh silakan jaringan, merancang jaringan, atau nanti ingin membangun jaringan baru di perusahaannya, nah, itu boleh saja ya. Jadi nanti keluarannya untuk yang jurusan ini ya tetap di dunia IT ya. Oke, sebentar. Oke, Windows 10, Windows 11 ya, berarti ya yang terakhir ini masih Windows 11 itu terakhir di tahun 2021 ya. Kemudian kalau untuk browser ya banyak lah ya, Mozilla, Chrome, kemudian Netscape Navigator, ya, dan lain sebagainya. Nah, perangkat IoT ya, ada yang tahu nggak IoT ini apa? IoT apa IoT? Silakan Salsa. Internet of Things, Bu. Oke, Internet of Things. Maksudnya apa tuh? Dia kayak misalkan eh ini sandi di pintu, Bu. Jadi kayak ada sensornya. Jadi langsung terhubung ke internet gitu. Oke, Jadi langsung masukkan benar. data gitu. Nah, benar. Jadi gini, Internet of Things ini, kita dengan menggunakan internet, kita bisa membuatkan sesuatu aplikasi atau sesuatu alat terbaru. Ya, inovasi yang terbaru dengan memanfaatkan internet. Ya, Internet of Things. Jadi bisa membuatkan things. Things itu kan sesuatu. Ya, bisa benda. Ya, kalau misalkan benda, berarti kita misalkan membuat sesuatu yang otomatis. Misal, kita membuat mati lampu otomatis gitu dengan handphone. Ya, itu kan juga benda. Jadi pakai bendanya, yang ntar nanti mau lampunya membuat lampu otomatis atau bikin memberi makan ikan secara otomatis. Jadi nanti pakai alat atau membuka pagar otomatis. Kalau sekarang kan udah banyak ya. Nah, kalau dulu misalkan kita masih di tahun 2020-an ya, awal 2010 lah. Nah, itu masih banyak, itu belum ada ya. Atau membuat sensor ya untuk mendeteksi eh apa panas ruangan atau ingin mendeteksi apalagi panas air yang ada di dalam gelas kita gitu ya, atau mendeteksi apa misalkan makanan gitu ya. Nah, itu kan pasti nanti banyak. Nah, itu maksudnya Internet of Things. Jadi dengan memanfaatkan internet, kita dapat membuatkan suatu teknologi terbaru.
ya. Nah, ini perangkat IoT ini ya contohnya tadi ya beberapa perangkat-perangkat alat-alat yang dihasilkan dari IoT ini memiliki resiko yang jauh lebih besar daripada perangkat komputer lainnya. Maksudnya resiko untuk tingkat keamanannya, ya, tingkat efektivitas penggunaannya, ya. Nah, kemudian platform desktop ya, ini beberapa juga yang pasti kita gunakan ya. Ya, pasti kan kita selalu menggunakan tingkat password keamanan data kita, ya, desktop. Ini maksudnya komputer kerja PC gitu ya. Nah, kalau laptop kan pribadi ini laptop, kemudian perangkat bergerak ya, yang sering menerima pembaruan perangkat lunak. Nah, biasanya update software. Ya, beberapa yang selalu ada update software terbaru atau update software ini yang ada di dalam laptop kita terus harus diupdate. Itu kan pasti kita selalu ada ya. Nah, kemudian, namun sebagian besar perangkat IoT masih menggunakan firmware awalnya. Ya, masih menggunakan settingan awalnya dari software sebelumnya. Tapi mungkin memang ada pembaharuan lah istilahnya ya. Nah, jika kerentanan ditemukan dalam firmware, jika ada kerentanan itu maksudnya ternyata oh kedeteksi nih ada virusnya atau ada ternyata tidak bagus di yang kita pakai ya, yang sudah software yang kita gunakan sebelumnya, terus karena diupdate jadinya ada perubahan atau perbedaan gitu ya. Nah, mungkin aja bisa disusupi nih, disusupi dengan virus-virus atau data-data yang mungkin jadinya tuh keambil atau ke record ya bisa juga ya dan dapat memberikan akses ke jaringan lokal dan data pelanggan ya. Kalau yang terbaru kan sekarang kamu tahu gak tuh dulu kan suka ada tuh yang hacker yang dia dinamakannya tuh dengan Bijorka ya. Bijorka itu ya. Nah, itu juga salah satu sebenarnya kepintaran orang Indonesia ya, kepintaran orang Indonesia. Cuman kadang kepintarannya itu dipakai untuk hal-hal yang jahat gitu ya. Jadi memang bagaimana kita harus menanggapi dengan adanya pembaruan IT ini, dengan adanya pemanfaatan IT harus digunakan dengan sebaik mungkin. Ya, apalagi kalau ngerjain tugas tuh pakai ChatGPT, wah itu gampang banget ya. Tinggal copy paste, share gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah pemanfaatan IT di zaman sekarang. Nah, kemudian untuk melindungi perangkat IoT agar menggunakan jaringan terisolasi dan menggunakan jaringan tersebut hanya dengan perangkat IoT lainnya. Ya, terkoneksi dengan perangkat IoT lainnya. Nah, kemudian gunakan jaringan nirkabel secara aman. Nirkabel ini kan maksudnya WiFi, ya, karena tidak menggunakan kabel, nih ya, nir, gitu ya. Jadi tidak menggunakan kabel. Jaringan nirkabel berarti WiFi. WiFi apa kepanjangannya? Wireless Fidelity ya. Ya, tahu ya. Ini juga beberapa yang pasti banyak apa gampang diambil karena apalagi kalau pakai WiFi yang publik ya, WiFi publik. Biasanya mereka juga suka memasukkan software-software untuk ngerekam aktivitas kita tuh ketika kita koneksi ke dalam WiFi mereka. Ya, mungkin IP-nya kedetek. Oh ya, ini IP yang dia masukin ada IP perbankan ya, atau dia memasukkan ke software, misalkan ke software misalkan kayak ke masuk ke dompet digitalnya gitu ya. Nanti kan kedeteksi di situ. Nah, makanya kalau misalkan kalian di tempat-tempat publik tidak menggunakan WiFi publik untuk melakukan transaksi perbankan, ya, sebaiknya dihindari. Ya, walaupun aman, cuman lebih baik sih sebaiknya dihindari. Nah, seperti laptop dan tablet, ya, terhubung ke jaringan melalui pengidentifikasi jaringan yang disebut sebagai SSID, Service Set Identifier. Ya. Nah, untuk mencegah penyusup masuk ke jaringan nirkabel, ke jaringan WiFi, ya, merubah SSID standar dan kata sandi default. Ya, nah ini biasanya kalau kita ingin men-setting, kan WiFi itu kan suka orang bisa ngelihat ya karena WiFi ini kan mungkin dalam jarak
berapa gitu suka kelihatan ada namanya ini gitu ya. Misal kayak di satu wilayah gitu ya, kan pasti di beberapa rumah ada banyak wifi, pasti kan ketangkep ya. Cuman kita nggak bisa masuk ke dalamnya ya. Misal gini lah, ini kan saya punya nih ya. Nah, ini Zafran. Di sini ada beberapa wifi juga nih anak nama ini. Tapi kita nggak bisa masuk ke sini, pasti kan dia terkoneksi, tidak bisa langsung masuk ya. Pasti diproteksi dengan passwordnya. Tahu eh kalau di luar ya, kita mengaktifkan mobile hotspot kita yang handphone ya, bisa juga ya. Cuma kita nanti masukkan dengan password ya, yang tidak bisa orang bisa tahu. Ya, itu pasti sudah pada tahu lah ya, sudah pada paham. Nah, di sini kalau misalkan dengan jaringan ya, secara jaringan berarti kan besar. Ya, WiFi jaringan untuk perkantoran misal atau untuk tempat sekolah ya. Nah, ini bagaimana nanti di encrypt ya, diberikan enkripsi supaya tidak bisa masuk langsung. Kadang orang juga bisa aja menebak-nebak password ya, itu pasti gampang banget. Nah, tapi makanya di encrypt ya, jadi supaya tidak bisa mudah langsung kebuka gitu. Maka kita encrypt. Nah, di sini menenkripsi komunikasi nirkabel dengan mengaktifkan keamanan nirkabel ya, dan fitur enskripsi WPA2 ya pada router nirkabel. Biasanya untuk koneksi di router ya. Jadi kalau misalnya udah terkoneksi dengan jaringan, ya biasanya di settingnya itu di routernya. Kemudian kelemahannya ya, memungkinkan penyusup memecah enkripsi antara router nirkabel dan klien nirkabel. Ya, serta memungkinkan penyusup mengakses dan memanipulasi lalu lintas jaringan. Ya, misalkan dibikin lalu lintasnya agak padat gitu ya, atau tidak bisa, atau buat koneksinya jadi putus, atau diputusin, atau ya nanti tergantung nih si penyusupnya ini, ya ingin mau ngapain nih buat ngacak-ngacak eh jaringan dari kabelnya aja, jaringan wifi-nya. Kemudian dieksploitasi menggunakan crack. Ya, ini reinstallation attacks. Ya, kemudian untuk mencegah seseorang mencegah informasi ya untuk menyadap ya supaya tidak mudah disadap, kita juga bisa menggunakan tunnel ya. Ini saluran khusus ya yang jadi masuknya itu sesuai dengan untuk user tertentu saja. Ya udah kedeteksi tuh misalkan oh ini buat user ini dengan IP addressnya sekian karena udah diketahui nih oh dia mau masuk nih IP-nya benar punya dia bisa masuk ya atau bisa juga dengan layanan VPN Virtual Private Network ya. Nah, Bluetooth juga bisa ya dieksploitasi oleh peretas ya atau cracker, hacker ya dan lain sebagainya. Dia juga bisa ya untuk menyadap, membuat kontrol akses jarak jauh, kemudian mendistribusikan malware ya. Ini malware ini kan berarti sampah-sampah atau dia masukin iklan-iklan atau masukin beberapa software yang nggak bermanfaat di dalam koneksi perangkat kita ya. Kemudian nanti bisa menguras baterai. Ya, maka untuk menghindari masalah ini, nonaktifkan Bluetooth bila tidak digunakan. Nah, cuma sekarang apa jam tangan sekarang kan yang buat olahraga ya, sport watch gitu ya, atau smartwatch itu kan sudah harus terkoneksi dengan Bluetooth ke dalam handphone, perangkat handphone kita. Otomatis kita harus menyalakan Bluetooth. Nah, mungkin harus dijaga juga ya, mungkin ya. Gimana caranya nanti mungkin Bluetoothnya itu ketika nyala selesai sudah tidak dipakai gitu misalkan buat aktivasi ke handphone atau ke jam tangan ya itu mungkin bisa dimatikan ya karena kan sekarang udah ini juga ya kita pakai jam tangan smartwatch itu kan koneksi ke Bluetooth handphone atau mengirim-ngirim data juga pakai Bluetooth ya bisa juga. Nah, kata sandi unik untuk setiap akun online. Beberapa kita pasti sudah sering menggunakan aplikasi-aplikasi online yang biasa kita gunakan, bisa e-wallet, bisa mobile banking ya, atau aplikasi untuk e-commerce ya. Nah, itu pasti kita sudah mempunyai akun dan juga punya password unik.
dari setiap kita. Nah, gimana caranya supaya tidak mudah ditebak-tebak oleh orang atau mudah digunakan oleh orang? Kita bisa menggunakan kata-kata unik, ya, atau sandi-sandi unik. Nah, umumnya tidak boleh menggunakan kata dalam kamus atau nama dalam bahasa apapun. Ya, hindari nama-nama seperti ini. Kemudian tidak menggunakan kesalahan eja yang umum, ya. Kemudian tidak menggunakan nama komputer atau nama akun. Jika memungkinkan, gunakan karakter khusus. Ya, misalnya bisa tanda seru, ya, pagar, kemudian tanda dolar, tanda persen, ya, tanda eksponen, tanda tanda asterik bintang, ya, tanda apa kurung, ya, dan lain sebagainya. Ini bebas terserah. Ya, kalau umumnya pasti kalian sudah pada tahu lah. Kalau bikin password ya, yang mudah diingat dan gampang, dan kemudian nanti gunakan karakter-karakter khusus. Ya, nah ini contoh. Ini oke, ini baik, ini lebih baik, better. Ya, ini all white cat. Nah, ini misalkan kita mau bikin kayak gini. Nah, dibikin seperti ini oke nih. Baik, A11 white cat. Tapi lebih baik lagi kayak gini. A gede 11 WHL 7 ECAT at T. Ya, cuman kita harus ingat nih. Atau bisa kita masukin ke remember password. Nah, biasanya kalau di Google itu dia punya manage password. Ya, jadi kalau misalkan kita udah pernah masukin dalam password itu, nanti dia suka minta otomatis buat simpan secara otomatis. Ya, jadi yang sudah pernah masuk situ nanti dilihat di manage Google, di manage passwordnya. Ya, biasanya yang sudah masuk itu kelihatan tuh di situ. Ya, eh apa? Yang sudah pernah kita kunjungi ya browser-browser, terus kemudian nanti otomatis dia kerekam. Ya. FB Login tuh ya. Kemudian Amazon Pass. Ya, atau misalkan ini kecil semua. Nah, kecil semua gitu tulisannya ya, atau ya sebebasnya kalian. Misalkan cantik C4 NT1K gitu. Ya, itu juga salah satu unik ya. Gunakan kalimat sandi dan bukan kata sandi. Ya, ini contoh. Oke, this is my paste press. Ya, ini this is my press. Password press. Ya, boleh lah. Ini oke nih. Tapi lebih baik lagi A Cat ya, The Love Songs ya. Nah, nih pakai tanda-tanda khusus lah ya. Terus semakin panjang semakin baik ya. Cuman harus hafal, jangan lupa aja nanti. Terus jangan gunakan pernyataan yang umum atau terkenal, misalnya lirik dari lagu atau lirik lagu yang populer. Gitu ya. Nah, ini standar sandi ya yang secara nasional, National Institute for Standard and Technology. Standar sandi ini maksudnya sudah patokannya bahwa dalam membuat sandi ini harus menggunakan ketentuan seperti ini. Ya, yang pertama panjang minimum 8 karakter, ya maksimum 64 karakter. Kalau 64 kayak kepanjangan. Paling panjang itu paling 8 atau 10. Ya, yang bisa kita hafal lah. Ya, kayak biasa kita menulisin sandi. Misalkan aku cantik, ya. Ya, A4, A-nya pakai 4 atau A-nya A besar. K, U-nya pakai 4 gitu. C-nya biasa, A-nya pakai simbol N, T satu satu pakai angka satu atau K. Udah jadi misalkan aku cantik. Nah, itu mesti divariasikan ya. Bukan kata sandi umum yang mudah ditebak ya, misalnya password. Nah, ini udah yang kadang suka password pakai tanggal lahir aja lah biar gampang. Ya udah misalkan tanggal lahir kita 1 Oktober misal 2020 1/10/20. Tuh. Nah, itu gampang ditebak ya. Jadi gunakan sesuatu angka yang diacak-acak yang biasa kita bisa hafalkan atau kita gampang ingatnya. Tidak ada aturan penyusunan ya, misalnya berisi huruf besar dan kecil. Jadi tidak ada aturan penyusunan. Maksudnya ini ketika kita membuat password nggak ada aturan penyusunan. Ya, jadi sebaiknya menyusun dengan huruf besar dan kecil. Ya, padu padankan.
Kemudian meningkatkan keakuratan pengetikan dengan memungkinkan pengguna melihat kata sandi saat mengetik. Jadi eh, supaya tidak terlihat tuh orang pada saat kita mengetik kata sandi. Semua karakter cetak dan spasi boleh digunakan. Tidak ada petunjuk kata sandi. Kemudian tidak ada waktu berakhir berkala atau mendadak untuk kata sandi. Ya, biasanya sih permanen ya. Atau mungkin kalau mau merubah untuk keamanan ya silakan. Ya, biasanya berapa tahun atau beberapa bulan sekali ganti password. Kemudian tidak ada autentikasi berdasarkan pengetahuan, misalnya informasi dari pernyataan rahasia bersama data pemasaran riwayat transaksi. Nah, ini standar untuk pembuatan sandi ya. Nah, ini membuat bagaimana menyimpan kata sandi yang kuat ya. Nah, ini membuat kata sandi yang kuat. Ya, kata sandi yang kuat memiliki 4 persyaratan yang tersusun dalam urutan keutamaan. Ya, pengguna dapat mengingat kata sandi dengan mudah. Ya, itu tadi yang pertama saya bilang. Pokoknya yang penting jangan sampai lupa, ingatnya gampang. Ya, misalkan tanggal lahir ibu, tanggal lahir bapak, terus dipadu-padankan gitu ya, itu silakan. Terus kata sandi tidak mudah ditebak oleh orang lain. Nah, ini orang gampang nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Atau kata sandi tidak mudah ditebak atau ditemukan oleh program. Nah, ini kadang juga sama nih, ini software. Kan banyak ya software untuk pemecah record, untuk apa mengenkripsi password. Kata sandi harus rumit. Nah, rumit. Ya, jadi harus susah, rumit. Terus berisi angka, simbol, serta gabungan besar, huruf besar dan kecil. Terus kebijakan kata sandi ditetapkan untuk organisasi pada umumnya, ya biasanya memang pada umumnya tadi ya, panjang kata sandi setidaknya 8 karakter, ada huruf besar dan kecil, harus berisi angka, dan harus berisi karakter non-alfanumerik. Ya, harus ada beberapa huruf besar kecil dicampur ya, ada angka dan huruf. Kemudian menggunakan alat bantu pembuatan kata sandi online. Boleh juga kita membuat dengan menggunakan aplikasi atau software atau ini ya, software ya, passwordgenerator.net. Ini buka browser, ini buka ya. Ini apa? Kita coba lihat dulu. Hash generator. Nah, ini. Ya, bisa kita mau bikin ini. Tapi kalau misalkan kita bikin password sih biasanya jarang ya kita pakai apa? Menggunakan bantuan software. Misalnya apa? Kita mau bikin apa? Cantik. Kira-kira apa kalau di generate? Oh, ini. Panjang juga ya. Ini. Cuma nanti kita pasti bingung. Nah, ini biasanya kalau misalkan buat bikin untuk membuat user yang banyak ya, buat apa namanya ya, validasi password karena mungkin bikin usernya banyak, terus eh, buat nanti mereka ganti sendiri kan. Yang penting kita buatin dulu user nih banyak nih gitu ya, untuk software tertentu dulu. Ya, karena usernya banyak, kita buatin dulu username sama password dengan bantuan software. Kemudian nanti ketika login si user, dia bisa merubah, ya. Nah, ini boleh pakai bantuan software untuk membuat password, ya. Cantik, ya ini aja nih tuh kata-katanya tuh, ya. Panjang banget ya. Ada berapa digit kira-kira tuh? Nah, biasanya dikodekan juga dengan bilangan heksadesimal. Ya, heksadesimal itu kan dengan digitnya, ada yang tahu nggak berapa heksadesimal, berapa digit? Ayo, ada bilangan oktal, biner, oktal, desimal, heksadesimal. Ada yang tahu berapa? Ada 16 Bu. Oke, benar, 16 digit. Oktal berapa oktal? Oktal 8. Oke, desimal? Desimal ada 10. Oke, ya itu ya. Jadi beberapa, jadi dikonversikan dengan eh, bilangan desimal maupun bilangan heksadesimal. Ya, ini contoh softwarenya. Kita balik lagi ke sini.
Ini waktunya udah mau habis ya, sekitar 3 menit lagi tuh ya, 3 menit. Jadi nanti eh join lagi ya. Kemudian Baik, tentukan baik. pilihan yang cocok untuk merangkai kata sandi ya. Kemudian buat kata sandi yang mudah untuk diingat. Menggunakan alat bantu pembuatan sandi online ya dan kata-kata acak. Ya itu digabung terus ya diajak. Dia modelnya ya gitulah kayak tadi software tadi. Ini pricing.com. Ini juga sama ya. Modelnya sama kayak tadi juga sebenarnya. Kayak hash generator tadi. Nah, XKCD, password generator, cloud push cover account. Misalkan kita bikin ini, trapdoor, ya, entry, ya, nanti dikonversikan bisa berupa ini, ya, atau nanti kita konversikan nanti ini, kita masukinnya ini, ya. Kemudian 28 bits of entropy. Ya, macam-macam lah. Nanti kalian bisa gunakan ya sambil coba-coba. Oke, kemudian buat kata sandi menggunakan kata acak ya. Tadi ya dengan menggunakan software ini ya. Terus apakah kata sandi yang dibuat tadi kayak tadi ya, cantik aja kita lupa tuh apa tadi ya. Kalau misalkan pakai hash generator. Ingat nggak kata sandinya? Pasti nggak ingat, pasti lupa ya. Itu ya. Kemudian menyimpan kata sandi dengan aman ya. Di sini pengelola kata sandi yang paling populer adalah LastPass. Ya, ini kita membuat akun percobaan LastPass. Nah, nanti kalian boleh coba. Kalian buka aplikasi lastpass.com ya, kemudian start trial ya, membuat akun percobaan. Kemudian isi semua kolom sesuai petunjuk buat kata sandi utama. Kemudian kata sandi ini memberi Anda akses ke akun LastPass Anda. Jadi dengan software LastPass ini kita bisa melihat kita pernah masuk ke akun mana. Terus kita masukin dengan ID yang mana, ya? Nah, itu ya boleh dicoba ya, silakan dicoba ya. Ya paling nanti kedeteksi lah apa yang pernah. Nah, makanya kan nanti kita agak ngeri juga ya kalau misalkan kita koneksi ke WiFi publik atau WiFi orang ya, nggak ketahu apa suka takut ternyata kerekam kerekod apa yang aktivitas kita lakukan. Oke, enkripsi data. Nah, sebelum masuk ke enkripsi data, karena ini sudah mau 1 menit, jadi saya off-kan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Nanti tolong join lagi ke Zoom saya lagi ya. Saya tutup dulu ya. Saya soalnya mau apa konversi dulu nih. Ya, konversi rekaman dulu. Oke. Nanti join lagi ya. Ini saya end kan dulu.